Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang pertama yang akan kita pelajari, meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelumnya, Bapak sampaikan ada PDF buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang sudah Bapak kirim di Google Classroom atau sebagian ada yang langsung di WhatsApp. Jadi itu silahkan dibuka nanti anak-anak sekalian. Dan untuk bab yang pertama ini kita masuk dan dibuka halaman 88. Halaman 88. Jadi Bapak akan geser halaman 88 di sini. Halaman 88. Dan kalau di laptop Bapak ini ada halamannya di sini. Dan anak-anak sekalian nanti yang memakai handphone itu halamannya di bawah. Itu akan kelihatan nanti. Nah, kita akan buka halaman 88. Kenapa sih Pak langsung halaman 88? Memang urutannya di buku kita ini dengan urutan yang sesuai dengan RPP silabus dari Kementerian Pendidikan di pusat itu berbeda. Maka dari itu langsung kita buka halaman 88. Jadi ini bab yang pertama. Oke. Nah, ini dia. Halaman 88. Judul babnya meniti hidup dengan kemuliaan. Baik anak-anak kami nanti coba diperiksa buku PDF yang telah Bapak kirim. Di situ ada bagan alir, kemudian di bawahnya meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, di sini ada 2 ayat yang perlu kita bahas dan perlu dihafalkan sebenarnya. Yang pertama, Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. 1. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Berarti sama-sama surat Al-Hujurat tapi ayatnya beda. Yang pertama ayat 12, kemudian yang kedua ayat 10. Nah, di bawahnya ada nanti beberapa keterangan lagi. Ada mujahadah an-nafs, ada husnuzon, ada ukhuwah. Itu dipelajari. Kemudian masuk ini membuka relung hati. Ada di sini sedikit kisah tentang hidup mulia atau mati syahid. Silahkan anak-anak baca. Kemudian di bawahnya ada mengkritisi sekitar kita. Selanjutnya nanti di halaman 92 ya. Ya, di halaman 92. Ini dia. Memperkaya khazanah peserta didik. Nah, ini baru masuk ke materi pembelajaran. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Ini baru masuk ke pokok bahasan. Yang pertama pokok bahasan kita adalah pengendalian diri ataupun istilahnya mujahadah an-nafs. Jadi mujahadah an-nafs itu bahasa Arab. Mujahadah an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, mengendalikan. Sementara an-nafs artinya diri. Apa mujahadah an-nafs itu? Di sini ada sekilas menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti sifat serakah ataupun tamak. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri berarti kita telah mengamalkan yang namanya mujahadah an-nafs. Kemudian poin kedua di sini adalah prasangka baik. Istilahnya husnuzon. Ini sering kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada namanya istilah su'uzon, ada husnuzon. Jadi su'uzon itu buruk sangka.
Sementara husnuzon itu kebalikannya, baik sangka, prasangka baik. Itu silahkan anak-anak dibaca nanti. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah persaudaraan. Nah, persaudaraan itu istilahnya ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Makanya ada istilah akhun. Akhun itu artinya saudara. Dari kata akhun timbullah ukhuwah, persaudaraan. Nah, di sini nanti silahkan anak-anak baca juga semuanya. Nah, kemudian masuk ke bagian B. Ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Ini yang pertama Bapak tadi sebutkan. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu surat ke-49. Diperhatikan surat ke-49 ayatnya ayat 12. Bapak baca bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Cara membacanya seperti itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Boleh berhenti di situ untuk memudahkan kita untuk membaca. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, anak-anak sekalian, kalau seandainya di buku PDF yang Bapak kirim ayatnya kurang jelas, itu silahkan merujuk langsung ke Al-Qur'annya. Boleh-boleh saja di dekat kita ada Al-Qur'an. Langsung dibuka, cari surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Inti dari ayat ini, ketika kita menggunjing orang lain, sama dengan, nah ini dia, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini ada aktivitas anak-anak baca semua nanti, dibaca semua. Ini ada hukum tajwid di sini. Ada, coba diperhatikan. Yang pertama dari sini kita ya, dari sini. Ini lafalnya, ini hukum tajwidnya. Ini lafalnya lagi, ini hukum tajwidnya. Lafal yang pertama, ya ayyuhalladzina. Ya, ada garis bawah di sini, coba anak-anak perhatikan. Garis bawah itu ada tanda panjang. Tanda panjangnya ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, satu. Yang kedua, ada di sini garis bawah, panjang juga. Panjang juga ke atas, tapi ini dinamakan dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan Bapak akan bahas lebih detail tentang masalah tajwid ini. Nah, kemudian yang ketiga ada idgham mutamatsilain. Apa idgham mutamatsilain itu? Ketika satu huruf ketika satu jenis huruf bertemu. Satu jenis huruf bertemu. Ini contohnya ba dengan ba. Ba dengan ba. Yaghtab ba'dukum. Oke. Selanjutnya yang keempat ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa syafawi itu simpel. Apabila ada mim sukun itu sama dengan mim mati yang tandanya di atas biasanya bulat, bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Dimanapun berada dalam Al-Quran, itu ikhfa syafawi nama tajwidnya. Baik, anak-anak nanti bisa pelajari juga tentang masalah tajwid itu. Baik, itu tadi ayat yang pertama. Selanjutnya ayat yang kedua, suratnya tetap Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Mohon maaf, surat ke-49 ayat 10.
Suratnya sama, Al-Hujurat ke-49. Ayatnya yang beda. Khusus yang ini ayat ke-10. Nah, lafalnya silahkan perhatikan. Boleh yang ada Al-Quran juga diperhatikan baik-baik. Dibuka ayat ke-10. Yang tadi ayat ke-12, ini ayat ke-10. Coba Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perhatikan. Innamal ini didengungkan. Nanti tajwidnya akan menyusul. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu ayat kedua. Baik anak-anak sekalian, ada tajwidnya juga di sini. Yang pertama alif lam syamsiyah. Al-mu'minuna, al-mu'minuna. Nah, Bapak jelaskan sedikit. Sebenarnya ini alif lam qamariyah. Tapi Bapak sudah mencoba mentelaah buku ini, mungkin percetakannya agak salah sedikit. Ini seharusnya alif lam qamariyah. Kenapa? Karena tanpa tasdid. Alif lam syamsiah itu seharusnya ada tasdid. Ini coba perhatikan alif dan lam tanpa tasdid. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Coba anak-anak perhatikan. Ini ada tanwin. Bertemu dengan fa. Emang huruf ikhfa itu berapa sih, Pak? Nah, huruf ikhfa itu ada 15. Coba nanti di searching di internet. Atau di Al-Quran barangkali ada. Dibuka Al-Qurannya. Bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Itu akan ketemu huruf ikhfa. Ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Ada 15. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu yang 15 itu, dihukumkan dengan ikhfa. Dan termasuk salah satu yang 15 itu tadi fa, ikhfa. Nah, di sini selanjutnya diperhatikan ada idhar syafawi. Idhar syafawi itu apa, Pak? Apabila mim sukun, ingat mim sukun, mim mati bertemu dengan selain. Maksudnya selain itu semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Apabila ada mim sukun, cukup mim sukun tidak pakai tanwin. Beda dengan nun sukun atau tanwin ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Coba anak-anak sekalian perhatikan. Ini ada mim sukun. Nah, dia bertemu dengan waw. Sementara waw itu bukan termasuk ba, bukan termasuk daripada mim. Maka ini dihukumi dengan izhar syafawi. Selanjutnya tabkhim. Tabkhim itu apa, Pak? Nah, masalah tabkhim ini khusus kalimat Allah. Kalimat Allah itu dua macam. Ada tarqiq, ada tabkhim. Tarqiq itu apa, Pak? Tabkhim itu apa, Pak? Nah, langsung yang ada di buku kita, tabkhim. Tabkhim itu perhatikan, kalau sebelum lafal Allah itu baris depan atau baris atas, ini ditabkhimkan. Berat, tebal bacaannya. Wattaqullah. Tapi seandainya sebelum kalimat Allah itu baris bawah, nah, itu ditarkik. Tarkik itu tipis. Contoh, Bismillah. Bismillah. Tapi anak-anak sekalian, insya Allah masalah tajwid nanti Bapak akan jelaskan lebih detail. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, kemudian selanjutnya kandungan ayat silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian ada juga di sini hadis tentang pengendalian diri. Hadis tentang pengendalian diri. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai halaman 95. Yang akan datang insya Allah hadisnya. Artinya Al-Qurannya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.